Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama, yang dengan itu alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini untuk bersama-sama taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan sama-sama belajar, duduk di majelis ilmu, majelis zikir, untuk bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini, pertemuan kita ini, majelis yang dirahmati, diberkahi dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka wazidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, insyaallah ta'ala kajian kita melanjutkan kitab yang sudah kita rampungkan, selesaikan, yaitu kitab Al-Usulul Tsalatsa, 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb kita, kemudian mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, dan ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua sudah kita bahas dan sudah selesai kitabnya, walhamdulillah. Untuk melanjutkan kitab itu, para ulama rahimahumullahu ta'ala menganjurkan untuk melanjutkan kitab yang semakna dengan itu. Gampangannya, kalau kitab dulu itu untuk
SD gitu ya, untuk SD. Kalau sekarang untuk SMP. Nanti ada SMA, ada kuliah gitu. Berarti berjenjang gitu. Yaitu kitab yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kelanjutan kitab Al-Usulul Tsalatsah. Sebenarnya ada kitab lain ya sebelum ini. Ada sebenarnya yang dianjurkan oleh para ulama. Apa itu? Kasyfus Syubhat. Setelah Kasyfus Syubhat, Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba' yaitu kaidah-kaidah 4 atau 4 kaidah mengenal tauhid dan syirik. Kemudian baru ini. Nah, kemudian baru ini. Berarti kita ngelompat ya. Ngelompat 2 kitab. Tapi intinya insya Allah sama semuanya. Ya. Tapi Kitabut Tauhid dan kitab-kitab yang sebelumnya kita sebutkan adalah ditulis oleh seorang ulama besar kaum muslimin, muallim rabbani, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, sebagaimana dulu sudah kita ya sedikit tentang biografi beliau ya rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dengan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kitab yang akan kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Judul kitabnya itu Kitabut Tauhid. Kitab itu apa, Pak? Kitabut Tauhid. Kalau dulu Al-Usulul Tsalatsah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok. Sekarang Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kitab itu apa kitab? Buku ya. Kitab ini. Nah, kitab itu apa sih? Kitab itu kan majmu', yaitu kumpulan dari tulisan-tulisan. Itu namanya kitab. Kumpulan dari tulisan-tulisan, tentu yang dimaksud tulisan tangan itu di situ. Yang mencakup banyak hal di situ. Nah, kalau di sini berarti Kitabut Tauhid, yaitu kumpulan masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid, begitu. Ya, kumpulan masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid. Kalau dikatakan tauhid, kita akan mengetahui lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Syirik. Nah, dengan kita mengetahui lawannya, kita akan mengetahui hakikat dari masalah itu. Kalau kita belajar, insya Allah belajar tauhid, kita akan mengenal lawannya, yaitu syirik. Sebaliknya, kalau kita belajar tentang syirik, kita akan mengetahui tauhid. Nah, di sini Kitabut Tauhid tentu kumpulan dari masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid. Otomatis kita akan mengetahui itu syirik, ini tauhid, dan seterusnya. Ini masalah besar, akhi, masalah besar, masalah agung, masalah mulia yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Tidak ada alasan seorang muslim tidak belajar masalah tauhid. Karena memang kita itu diciptakan untuk ini, gitu loh. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menegakkan langit, Allah menghamparkan bumi. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah mengutus rasul, Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah menjadikan siang, Allah menjadikan malam, dan seterusnya. Tidak lain adalah untuk menegakkan tauhid ini, gitu loh. Untuk menegakkan tauhid ini. Makanya tauhid adalah sesuatu yang
pertama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, tauhid, ya. Dan nanti akan kita bahas apa itu tauhid. Tapi yang jelas di sini adalah tauhid itu kewajiban pertama seorang muslim. Kewajiban awalul wajibat. Pertama kali kewajiban seorang muslim adalah mempelajari tauhid ini. Ya. Dan juga wajibul wajibat, kewajiban yang wajib gitu, kewajiban yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui tauhid ini, karena memang kita diciptakan untuk ini gitu loh, untuk merealisasikan la ilaha illallah, dan itulah tauhid. Dan tauhid juga termasuk salah satu syarat diterimanya amal. Kalau amal tanpa dibarengi dengan tauhid, tanpa dilandasi dengan tauhid, nggak akan diterima oleh Allah. Dan tadi sudah kita sampaikan, tauhid itu lawan syirik. Apabila amal kita dibarengi dengan syirik, nggak akan diterima. Berarti kan tanpa tauhid, ya tanpa tauhid nggak akan diterima. Misalnya sholat kita ini kalau kita tujukan untuk selain Allah, apa yang terjadi? Nggak akan diterima. Syirik kan, riya misalnya, riya atau sum'ah. Riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar, suaranya bagus dan seterusnya. Nah ini sum'ah, riya, sum'ah. Syirik tidak? Ini syirik dia itu. Berarti syirik lawannya tauhid. Ketika ibadah kita ini, salah satunya sholat nih, sholat kalau dicampuri dengan syirik, yaitu riya dan sum'ah, diterima? Nggak diterima, karena tidak dilandasi dengan tauhid. Bukankah ini masalah besar? Besar sekali. Bahkan semua ibadah, seluruh ibadah, kalau tidak didasari dengan tauhid, tidak didasari dengan tauhid, akan ditolak oleh Allah, nggak akan diterima. Dan kita tahu semua, riya dan sum'ah itu adalah syirik. Meskipun itu syirik asghar, syirik kecil, tapi kan nggak diterima oleh Allah. Apalagi orang itu berbuat syirikul akbar, syirik besar, maka seluruh amalnya nggak akan diterima. Amal seluruhnya hapus, hangus, hilang semuanya, gara-gara melakukan syirkul akbar, syirik besar. Berarti apa yang hilang? Hajinya, puasanya, hajinya, umrohnya, puasanya, sholatnya, sodakohnya, semua amalnya akan hapus, akan hilang, gara-gara perbuatan syirik satu nih, syirkul akbar, syirik besar. Ini kalau syirik besar. Jadi syirik besar itu akan menghapus seluruh amal, membatalkan seluruh amal. Tapi kalau dia melakukan syirkul asghar, syirik kecil, dia akan menghapus amalan yang ada syiriknya itu saja, tapi menerima amalan-amalan yang lain yang ada tauhidnya di situ, yang ada keikhlasannya di situ. Maka ini amalan agung, tauhid ini wajib untuk kita pelajari. Apakah sampai sekarang setelah 2 tahun 3 tahun saja belajar tauhid? Tidak. Bahkan sampai mati pun akan kita terus belajar tauhid. Karena ini dasar dalam hidup kita di dunia ini, dasar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Masya Allah ya. Tauhid itu apa tauhid? Tauhid itu menurut bahasa wahada syai' wa ja'ala lahu wahidan. Tauhid itu menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Tok, sudah itu namanya tauhid menurut bahasa. Menjadikan sesuatu itu satu. Tok, tidak untuk yang lain, bukan untuk ini, bukan, pokoknya untuk ini saja, menjadikan ini satu-satunya satu. Dah, itu tauhid menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah
menurut syariat, menurut terminologi, tauhid itu adalah tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyati wal asma'i was sifati. Itu dia tauhid. Ifradullah yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah Ta'ala yang menjadi kekhususan baginya, ya, mengesahkan Allah yang itu menjadi kekhususan baginya, baik dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu namanya tauhid. Ifradullah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, bahwa Allah lah satu-satunya, begitu. Dia satu-satunya Allah yang menjadi kekhususan dia, yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dengan sesuatu yang menjadi kekhususan baginya. Apa sih yang menjadikan kekhususan bagi Allah itu? Rububiyahnya, rububiyah, uluhiyah, asma wasifah. Ini kekhususan Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu namanya tauhid. Kenapa? Karena tiga ini khusus bagi dia. Khusus bagi dia. Yaitu apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifat-sifatnya. Khusus bagi dia. Mengesahkan Allah yang menjadi kekhususan dia itu, yaitu ini nih, tiga ini. Kalau dipalingkan kepada yang lain, kalau diberikan kepada yang lain, nah itulah syirik. Karena ini khusus untuk dia kok. Diberikan kepada yang lain. Nah itu dia. Nah, jadi ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah yang menjadi kekhususan baginya, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma, wasifah. Itulah tauhid. Intinya tiga ini. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala membagi tauhid itu menjadi tiga, sebagaimana yang sudah antum pelajari di majelis ini insyaallah. Tauhid ada tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wasifah. Nah ini tiga macam tauhid. Berarti kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, kita mengesahkan Allah dalam asma wasifahnya. Itu namanya tauhid. Taib, apa itu rububiyah? Dan tiga macam tauhid ini akhi, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru. Memang di kalangan para sahabat, tidak ma'ruf dengan membagi tiga macam tauhid ini. Tapi ini adalah hasil istiqra, yaitu penelitian para ulama setelah meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian meneliti sunnah, hadis-hadis dari awal sampai akhir, ternyata disimpulkan bahwa tauhid ya ini tiga ini. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya ini. Ini untuk memudahkan kaum muslimin untuk memahami tauhid itu seperti apa sih gitu loh. Kalau tidak dibagi seperti ini ya nggak masalah gitu loh. Kalau nggak tahu pembagian tauhid ini ya nggak masalah juga. Tapi ini untuk mempermudah kaum muslimin untuk memahami apa sih tauhid ini. Selama ini kita bertauhid, tauhid. Apa itu tauhid? Nah ini dia tauhid ada tiga. Sebagaimana firman Allah, jadi tiga macam tauhid ini dirangkum oleh Allah dalam banyak ayat.
Di antaranya adalah dalam surat Maryam itu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Apa Rabbus samawat? Rabbnya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Taib. Ini tauhid apa ini? Rabbun itu apa? Rabbun. Rabbun itu pencipta, pengatur, pemilik, pemberi rizki, mematikan, menghidupkan. Itu namanya Rabbun. Ya, yaitu yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam ini. Itu namanya Rabbun. Kalau bahasa kita itu apa, Pak? Tuhan kan ya? Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Tapi sebenarnya Rabbun itu cakupannya luas banget. Karena dia mencakup, dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya pengatur alam, dialah satu-satunya pemilik alam ini, makhluk ini. Itu Rabbun. Berarti diartikan Rabbus samawati wal ard. Rabbnya langit dan bumi. Tapi berarti ini tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Dan termasuk namanya adalah Rabbun. Rabb itu nama Allah. Nah, berarti nama Allah, kemudian rububiyah. Kemudian wa ma bainahuma, dan Rabb makhluk yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di antara keduanya? Di langit ada apa? Di bumi ada apa? Dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu ada apa saja? Itu semuanya adalah Allah yang menciptakan. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang memiliki semuanya. Itu Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Apa yang ada di langit, Pak? Langit ada berapa? Ada 7. Besar-besar, tinggi banget, tanpa tiang. Apa yang ada di langit itu, Pak? Ada arsy. Dulu sudah kita bahas tuh. Ada arsy, ada kursi, ada lautan, ada surga, ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha. Ada apa lagi? Ada malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak banget, sebagaimana dulu sudah kita jelaskan. Masya Allah. Jadi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, di dalam langit itu sangat besar banget. Dan antum tahu makhluk Allah yang paling besar itu apa? Arsy. Tidak diragukan lagi. Makhluk Allah yang paling besar, yang paling agung adalah arsy, singgasana Allah. Ada di mana ini arsy? Di langit. Coba. Bahkan arsy itu lebih besar daripada yang ada di bawahnya, yaitu langit. Antum tahu besarnya langit itu kayak apa? Itu ada makhluk Allah yang paling besar di atasnya itu, di dalamnya itu, yaitu arsy. Itu Allah yang menciptakan. Ini apa-apa yang ada di langit. Kemudian yang di bumi apa? Ya banyak banget. Manusia, jin, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, minyak, gas, aspal, binatang-binatang yang di permukaan bumi, di dalam bumi. Antum kalau ya Allah, yes. Itu semua Allah yang menciptakan, semua Allah yang mengatur, semua Allah yang memiliki. Rabbus samawat wa rabbul ard wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Awan, matahari, bintang, bulan, planet, udara, angin, semua itu milik Allah. Allah yang menciptakan, tidak ada yang bisa menciptakannya kecuali Allah.
karena dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur. Masya Allah. Yang mengatur siang dan malam adalah Allah. Bahkan yang mengatur kita di sini, kita bisa di sini, itu Allah yang ngatur. Coba. Allah mudahkan kita untuk bisa seperti ini, Allah yang ngatur. Karena kita itu makhluk enggak? Makhluk, kita itu makhluk. Makhluk bumi kan. Sedangkan bumi itu milik Allah. Kalau memang itu milik Allah, berarti Allah yang berhak mengaturnya. Ini tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Kata Allah, firman Allah, wa'budhu wastabir 'alaiha. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka beribadahlah hanya kepadanya. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepadanya. Berarti tauhid uluhiyah. Wastabir li'ibadati, dan tetap sabar di dalam beribadah kepadanya. Wastabir, aslinya kan wasbir Pak ya. Wasbir, sabr. Apa sabr itu? Sabar. Loh kok ada toknya di situ? Syekh ahli lughahnya di luar sana, ahli bahasa di luar sana. Kalau ada kata kemudian ada tambahan huruf, itu menunjukkan sungguh-sungguh sabar gitu loh. Wastabir, tambahannya huruf apa ini? To. Wastabir, artinya kuatkan kesabaranmu untuk terus beribadah kepada Allah sampai mati. Wastabir. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir, bukan wasbir. Kalau wasbir sih boleh nggak? Kalimat misalnya diganti wasbir, ya sebenarnya dari sisi makna sih ya bahasa ya boleh wasbir, tapi bukan Al-Quran misalnya kan wasbir. Tapi ada tambahan tok nggak tuh? Wastobir, aslinya wasbir, tambahannya tok. Ini menunjukkan benar-benar sungguh-sungguh terus konsisten istiqomah di dalam mendidik anak-anak untuk sholat. Wastobir sampai mati sudah. Nah ini pun demikian, wastabir li'ibadati, dan bersungguh-sungguhlah engkau terus bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah. Berarti ini tauhid uluhiyah. Masya Allah. Wa ma ta'lamu hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama darinya? Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ada enggak? Ya enggak ada. Berarti kan tidak ada yang sama dengan Allah. Tentang apanya? Tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama. Masya Allah. Dalam masalah rububiyah, memang kita adalah manusia menciptakan, membuat kursi. Tapi asli kursi dari mana? Kayu. Kayu dari siapa? Tidak ada yang menyamai Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Enggak mungkin.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak akan sama dengan sesuatu pun. Nggak akan sama. Makanya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, misalnya bahwasanya Allah punya mata, tidak. Allah punya mata. Allah punya tangan, enggak? Allah punya tangan. Tapi apakah tangan Allah sama dengan yang lain? Ya enggak. Enggak sama, kan? Enggak sama. Allah punya tangan. Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk? Enggak akan sama dengan makhluk. Lawang antara makhluk saja enggak sama kok. Kuda punya tangan enggak? Kuda punya tangan enggak, Pak? Punya tangan. Unta punya tangan. Apakah tangan unta dengan tangan kita nih sama-sama makhluk nih sama enggak? Enggak sama. Semut bisa bicara enggak? Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Loh, kok Allah ngomong sih? Ya jangan disamakan dengan makhluk. Antara makhluk dengan makhluk aja berbeda, kok apalagi yang menciptakan. Kita ngomong dengan lisan. Kuda bisa ngomong enggak? Kuda bisa ngomong. Sama enggak kuda sama kita ngomongnya? Yang beda lah. Semut tuh ngomong enggak sebaya? Bicara enggak? Hah? Bicara enggak? Ya bicara satu dengan yang lain. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan begitu kan? Bisa bicara. Bahkan batu bisa bicara enggak? Ya batu bisa bicara. Pohon bisa bicara. Apakah bicara mereka dengan kita ini sama-sama makhluk? Sama? Enggak sama. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid. Macam-macam tauhid. Masya Allah ya. Jadi tauhid ada 3 terangkum dalam firman Allah tadi, itu surat Maryam. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu li'ibadatihi fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyah. Ini semuanya menunjukkan tauhid 3 tadi itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan antum sudah mempelajari apa itu, Pak? Surat Al-Fatihah ya? Udah dikaji nggak di sini? Nah, udah dikaji. Al-Fatihah itu semuanya ada tuh. Tiga macam tauhid ada di situ. Dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Itu ada kandungan 3 macam tauhid ini. Dan dulu pun sudah kita jelaskan tentang ayat kursi. Ayat kursi sudah kan dulu tentang ayat kursi. Itu ayat kursi ini di dalamnya mengandung 3 macam tauhid ini. Tauhid rububiyah diambil dari firman Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah apa? Allahu la ilaha illahu. Tauhid uluhiyah. Asma wa sifat, al-hayyu al-qayyum. Itu baru di awal-awal ayat saja sudah ada kandungan 3 macam tauhid ini. Berarti macam tauhid ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah dikenal dari generasi salaf terdahulu, sudah dikenal. Alhamdulillah. Tauhid rububiyah itu apa sih? Tauhid rububiyah itu apa? Tadi sudah kita sebutkan dari kata-kata Rabbun. Rabb
Rabbun. Rabbun ini berarti kalau bahasa kita tadi apa? Tuhan, Mbak. Tuhan. Rabbun berarti Rabb tadi itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Nah, itu namanya Rabbun, berarti rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu kita mengesahkan Allah ya dalam rububiyahnya, bahwasanya tidak ada yang bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Ah, begitu. Allah lah satu-satunya pencipta. Nah, ini berarti kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang mampu menciptakan sesuatu, berarti apa yang terjadi? Syirik. Kemudian kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, bahwa Allah lah satu-satunya pengatur alam ini, pengatur. Tidak ada yang bisa mengatur alam ini, makhluk ini, kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang ngatur tsunami, gempa, angin ribut, kemudian banjir, siapa yang mengatur? Allah. Berarti kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang mengatur itu semua, gimana ini, Pak? Dengan memberikan sesuatu biar dia nggak ngamuk, biar tidak terjadi tsunami, biar tidak terjadi gempa, akhirnya dia memberikan sesuatu kepada mereka atau dia itu. Berarti dia meyakini bahwa dia itu, tanda kutip, bisa mengatur alam ini. Berarti nggak jadi hujan, nggak hujan, berarti dia punya kemampuan itu. Berarti ada selain Allah yang mampu mengatur tadi itu alam. Apa ini? Misalnya gempa, longsor, biar nggak longsor, biar nggak hujan, biar hujan. Berarti dia meyakini ada selain Allah yang mengatur itu semua. Syirik tidak. Tauhid ini. Gimana ini? Luar biasa ini. Kemudian mengesahkan Allah dalam apanya tadi itu? Pencipta, bahwa dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya pengatur, dia satu-satunya pemilik makhluk semuanya. Kemudian dialah satu-satunya yang bisa memberikan rizki, Allah. Karena Rabbun itu artinya tadi itu, bahwa dialah satu-satunya yang bisa memberikan rizki kepada manusia dan rizki kepada seluruh makhluk. Bener jamnya ya? Saya kira telat tadi. Lama banget perasaan. Taib, Masya Allah. Dialah satu-satunya pemberi rizki. Berarti ada orang yang meyakini ada orang lain, ada makhluk lain yang mampu memberikan rizki. Syirik. Ada orang yang minta kepada orang yang telah meninggal dunia, Mbah, lariskan daganganku, beri aku jodoh, beri aku keturunan. Berarti dia meyakini orang yang sudah meninggal itu mampu memberikan rizki tadi itu. Syirik. Syirik dalam apa? Rububiyah. Kemudian juga kita mengesahkan Allah, kita meyakini bahwa satu-satunya yang bisa mematikan adalah Allah, satu-satunya yang bisa menghidupkan adalah Allah, satu-satunya yang menurunkan hujan dan menahan hujan adalah Allah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah satu-satunya yang bisa, dan seterusnya.
Jadi rububiyah adalah berkaitan dengan apanya Allah, Pak? Gampangannya perbuatan Allah. Jadi tauhid rububiyah ini berkaitan dengan perbuatan Allah gitu loh. Apa sih perbuatan Allah? Mencipta, mengatur, memiliki, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menurunkan hujan, menahan hujan, mengatur rizki dan seterusnya. Itu Allah semuanya. Kita esakan Dia. Ya Allah, kalau kita meyakini ini, hati kita akan tenang gitu. Hati kita akan tenang. Apapun yang terjadi dengan kita nih, sedangkan kita sudah berusaha, terus Allah menetapkan kita seperti ini, ya sudah, alhamdulillah, Allah yang ngatur kok. Enak kan? Loh enak. Yang menurunkan penyakit ya Allah, yang mengangkat penyakit Allah. Kalau kita meyakini ini ya Allah, tenanglah hidup kita nih. Makanya orang yang paling tenang hidupnya di muka bumi ini adalah orang yang bertauhid. Paling tenang hidupnya. Paling tumak nina hidupnya di dunia ini manusia adalah orang yang bertauhid. Karena dia tahu bahwa Allah satu-satunya ini, Allah lah satu-satunya ini, Allah lah satu-satunya ini. Sehingga semua urusannya dikembalikan kepada Allah. Enak sekali. Tenang jadinya hidup ini. Nah, itulah tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini gampangannya adalah yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Apa perbuatan makhluk? Beribadah hanya kepada Allah. Inilah yang maksud dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini uluhiyah. Sebagaimana firman Allah, fa'budhu, maka sembahlah Dia, Allah itu. Surat Maryam tadi lah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ya, maka sembahlah Dia, beribadalah hanya kepada Dia, dan tetap sabar di dalam beribadah kepadanya. Nah, ini uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Qul inna salati, kata Allah, qul inna salati, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam, pencipta seluruh alam makhluk ini. Uluhiyah. Berarti kalau orang itu memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, gimana? Syirik. Ya Allah, Pak, masalah syirik ini tipis sekali, Pak, ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, syirik itu seperti seekor semut hitam berada di batu hitam di malam yang gelap gulita. Kelihatan nggak tuh semut? Semut itu kayak syirik tuh, syirik kayak gitu tuh. Jadi samar banget, samar sekali. Banyak orang yang nggak tahu itu syirik. Syirik itu syirik tapi nggak ngerti, nggak tahu gitu. Kayak semut tadi itu samar. Kecuali yang bawa senter. Nah, yang bawa senter inilah orang yang bertauhid. Nah, yang bertauhid ini seperti dia bawa senter. Oh, ini syirik. Oh, ini tauhid. Oh, ini semut. Ini tahu semua. Masya Allah. Jadi masalah tauhid ini masalah agung, masalah besar sekali, akhi. Karena memang ini kita diciptakan untuk ini gitu loh. Nah, itu tauhid uluhiyah.
berkaitan dengan perbuatan manusia. Apa perbuatan manusia? Beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Berarti barang siapa yang dulu sudah kita bahas di kitab Al-Usulul Tsalatsa, barang siapa yang memalingkan salah satu dari ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik, syirik. Loh, Masya Allah, samar sekali, samar sekali. Misalnya, dan antum sudah pelajari itu masalah tatoyur, itu syirik. Samar enggak tuh? Samar bagi yang enggak ngerti, samar banget sudah. Masya Allah wa syi'ta, ini syirik. Dan nanti ada pembahasan tersendiri di sini insya Allah, macam-macam syirik yang kebanyakan orang nggak ngerti itu syirik. Makanya kita harus belajar tentang masalah-masalah syirik ini. Oh, syirik itu ini, itu, agar kita bisa menjauhinya gitu loh. Kata pepatah Arab, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan perbuatan itu, bukan. Tapi aku mengetahui perbuatan buruk itu agar aku bisa menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, pasti dia terjerumus ke dalam keburukan itu. Masya Allah, indah sekali. Aku mengetahui keburukan, aku belajar mengetahui keburukan. Ini buruk, ini buruk, ini buruk, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Bukan berarti saya untuk mengamalkan itu, bukan. Tapi agar saya tidak terjerumus ke dalam keburukan itu. Kalau nggak tahu keburukan, dipastikan dia terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, ini tauhid uluhiyah, bahwa satu-satunya yang kita sembah hanya Allah, tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir, tauhid apa ini? Asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Bahwa kita meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama-nama, dan kita harus meyakini Allah punya sifat-sifat sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan keagungannya azza wa jalla. Meyakini, mengimani, membenarkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadits-haditsnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentakwilnya, tanpa mentahrifnya, tanpa mentamsilnya, tanpa menta'tilnya. Menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa mentakwil-takwil, tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentasbih atau mentamsil. Nah, ini pembahasan luas sekali tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang jelas kita harus meyakini, mengimani, menetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dah, tuh. Tanpa mentasbih, tanpa mentasbihnya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kenapa orang-orang itu menolak sifat Allah? Karena di otaknya itu tergambar sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Gimana Pak? Misalnya tangan Allah. Tangan Allah. Allah punya tangan. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah itu. Tangan.
Kenapa orang itu menolak Allah nggak punya tangan? Yang dimaksud tangan itu adalah kekuasaan. Dari mana ente? Mana yang lebih tahu, ente atau Allah? Allah menetapkan sendiri Allah punya tangan kok. Kok dikatakan kekuasaan? Kenapa menolak tangan? Karena di otaknya itu tergambar, kalau kita tetapkan Allah itu punya tangan, berarti sama dengan kita. Sedangkan Allah itu maha suci dari itu semuanya. Tuh, sama dengan makhluk. Nah, ini yang tergambar di otaknya kayak gitu, sehingga dia, bukan, itu bukan tangan Allah secara hakiki, bukan. Itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Dari mana dia mengatakan kekuasaan Allah? Tangan Allah. Allah punya tangan. Sering kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian bersedekah dengan 1 biji kurma dan Allah terima kurma itu dengan tangan kanannya. Tangan kanan. Berarti ada tangan kiri dong. Nah, ini karena menggambarkan sama dengan menerima, berarti yang di bawah ini dia. Nah, ini karena otaknya itu tergambar seperti itu, sehingga nggak mungkin itu tangan Allah yang secara hakiki. Allah menerima sodakoh kita, misalnya sebiji kurma kan, sebiji kurma kita sodakoh dengan itu, Allah terima sodakoh kita itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembangkan kurma itu, sebagaimana kalian mengembangkan anak unta kalian atau anak kambing kalian. Unta kecil atau kambing bayi itu kalau kita rawat gimana, Pak? Sayang nggak sama kambing itu? Sayang, dimakasih makan, minum, dirawat. Terus setahun 2 tahun gimana, Pak? Gede kan? Nah, sama dengan kurma kita yang 1 biji tadi itu, dikembangkan oleh Allah sampai sebesar gunung. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya wallahu alam. Bagaimana tangannya? Wallahu alam. Hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi kita menetapkan Allah punya tangan, diterima dengan tangan kanannya. Selesai urusan. Maka itulah keutamaan sodako ya, Masya Allah. 1 biji kurma akhi, sodako tuh. Tentu dari jalan yang halal loh ya. Disebutkan dalam hadis itu dengan cara yang halal. Ketika mendapatkan kurma tadi, kemudian disodakokan, diterima dengan tangan kanannya Allah, kemudian dikembangkan sebagaimana kita mengembangkan anak-anak hewan tadi itu sampai besar, sampai sebesar gunung itu kurma. Bagaimana dengan 2 kurma, Pak ya? Bagaimana sekarung kurma ya? Dan seterusnya. Subhanallah. Nah, inilah 3 macam tauhid. Intinya itu tuh. Intinya ini nih, tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan itu akan berkembang luas sekali. Termasuk kesyirikan pun akan berkembang di situ dari 3 macam tauhid tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sedikit, ini baru muqaddimah Pak ya, ini baru muqaddimah, pendahuluan dari apa yang akan kita bahas nanti dalam kitab ini, Kitab Tauhid. Jadi muqaddimah kita adalah masalah tauhid, apa itu tauhid dan macam-macamnya, beserta sedikit penjelasan tentang itu. Dan dengan sedikit demi sedikit kita membaca kitab ini, insya Allah akan bertasawur ya, akan tergambarkan, oh inilah tauhid, oh inilah syirik ya. Dan bab pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah judulnya tauhid. Udah itu tauhid. Setelah itu berkembang ya. Hakikatnya apa sih tauhid itu? Dan maksudnya bab pertama ini penulis rahimahullah ta'ala ingin mengajak kaum muslimin untuk belajar tauhid, untuk membaca masalah tauhid, mentelaah masalah tauhid terus
ya sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dapat disampaikan, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita mulai bab pertama insyaallah taala dari kitab Tauhid ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita semua, baik itu urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat atau urusan-urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.